Halo pentusias, di video kali ini saya mau coba untuk memberanikan diri memodifikasi mata pena Pelikan standar ini. Ini ukurannya medium. Kebetulan ada salah satu yang komen juga kalau mata pena Pelikan ini ketebalan untuk pemakaian sehari-hari. Jadi kita mau coba kecilin. Nah sekarang ini ketebalan mata pena ini kalau buat nulis kurang lebih begini garisnya. Nah, saya ada drawing pen ukuran 0,6. Setelah saya coba bandingin, nah itu ukurannya sama. Nah, jadi Pelikan ini ukurannya ya boleh dibilang 0,6-nya dari Snowman drawing pen ini. Nah, gimana caranya kita bikin garisnya ini jadi lebih tipis? Pertama, yang dibutuhkan adalah amplas kuku ini. Ini saya beli di Century atau di Body Shop. Jadi bisa didapetin di mall ya, di toko kecantikan atau beauty shop. Ada 4 macam kekasaran atau kehalusannya, level sandpaper grade-nya ya. Jadi pertama step 1, step 2, step 3, step 4 ini yang paling halus. Jadi yang dari yang paling kasar sampai ke yang paling halus. Kalau saya lihat di YouTuber di luar sih mereka spesifik sekali ya bilang sandpapernya ukuran grade apa gitu loh. Tapi saya udah coba ini untuk memperbaiki nib dari Kaweco yang dulu saya beli dan ada masalah baby bottom. Baby bottom itu adalah bentuk dari nib yang tidak sempurna, jadi pas buat nulis itu sering skip, sering tiba-tiba tintanya nggak keluar. Nah, untungnya saya berhasil dengan menggunakan sandpaper ini. Oke, sekarang kita mau coba yang ini. Kalau yang ini sih nibnya nggak ada masalah baby bottom, tapi kita mau kurangin ketebalan ininya nih, kontak di sininya. Yang tadinya misalnya ukurannya segitu, jadi mungkin ya segini. Jadi ininya nih, kontak di sininya yang kita mau perkecil. Supaya pas nulis, garisnya tuh nggak setebal ini. Tapi lebih tipis ya, kurang lebih. Kita maunya kurang lebih kayaknya hampir setengahnya deh. Teknik ini beresiko, kalau nggak terpaksa jangan dicoba sebetulnya. Jadi kalau mau coba, resiko ditanggung sendiri. Saya pun 50-50 sebetulnya, nggak yakin apakah berhasil atau enggak ya. Tapi for the name of science, saya akan coba kasih lihat. Kalau gagal, ya berarti cara saya salah, jangan ditiru sama sekali. Kalau berhasil, boleh dicoba, tapi tentu sekali lagi hati-hati, teknik ini beresiko. Nah, untuk pertama kali yang harus diingat adalah kita nggak mau menyentuh nib bulatnya ini. Apa ujung yang, kalau nggak salah ini disebut iridium point ya. Pokoknya kayak kalau lihat dari samping itu ada kayak jendolan gitu loh. Nah, kita nggak mau nyentuh bagian jendolan ini karena ini akan kontak sama kertasnya, dan kita nggak ada masalah di sini. Sekali lagi ini bukan masalah baby bottom, jadi bukan ini yang harus kita perbaiki. Kita mau perbaiki yang justru tampak atasnya ini. Ininya yang kita mau bikin lebih langsing lah istilahnya. Jadi kita akan kikis kiri dan kanan, bukan atas dan bawah ya, bukan bolanya. Nah, pertama kita akan coba di step 1 ini. Yang kita butuhkan selain amplas ini, kita butuh air. Ini untuk bikin amplasnya lebih smooth ya. Oke, pertama saya kasih air dulu di situnya, di amplasnya. Supaya lebih halus ya. Dan serbuk-serbuk mikro dari metalnya itu nggak nyelip ke dalam selak di tengah nibnya itu garis aliran tintanya. Sekali lagi, teknik ini mungkin salah ya. Saya bukan expert di nib modification. Ini cuman DIY versi saya. Jadi disclaimer ya. Nah, saya akan mencoba ini kalau di tampak sampai netes. Oke, saya udah sediakan tisu ya untuk proses ini karena pasti akan belepotan. Saya nih begini prosesnya.
Jadi jangan begini ya geseknya, karena kalau kita begini, ini iridium point ini yang akan kekikis. Kita mau samping seperti ini. Ini mungkin akan lama prosesnya kalau di real time, karena cukup banyak yang mau kita kikis. Akan lebih baik kalau dihitung sih. Tadi saya nggak ngitung, udah terlanjur. Yang kanan digores kikisan ini berapa kali, yang kiri berapa kali gitu. Jadi benar-benar seimbang. Dan selalu coba ya, setelah dikikis berapa kali, kita mau tes sudah sejauh mana kita mengikis mata penanya, dan pastikan mata penanya tetap konsisten, mau ditulis ke arah manapun, mau counter clockwise atau clockwise, vertikal, atas, bawah, kiri, kanan. Ini sangat penting untuk selalu mengecek apakah mata penanya masih berfungsi dengan sempurna. Kita hanya mau mengikis ketebalannya, bukan mau memperbaiki performance dari nipnya. Tapi kalau memang ternyata setelah dikikis, nipnya jadi misalnya jadi putus-putus ya, misalnya pas kita tulis gini terus dia nggak nyata di tengah jalan, di antara sini misalnya ya, hilang tiba-tiba terus nyata lagi. Jangan panik ya, mau nggak mau berarti nipnya udah kita kikis sepersekian mikron. Mau nggak mau kita ke step 2 terus kita kikis. Saya nggak bisa bilang tepatnya gimana sih ngikisnya, ini harus ada feeling. Kira-kira di sudut yang gimana dia tintanya nggak nyata, misalnya begini nggak nyata ya, berarti kemungkinan itu yang mesti kita ke step 2 nya beberapa kali, step 3 beberapa kali juga, step 4 ini finishing ya, supaya lebih nggak ada gesekan biasanya. Atau biasanya misalnya bukannya masalah tintanya hilang, tapi kok buat nulis sekarang jadi scratchy banget ya, jadi penuh gesekan gitu loh ya. Itu juga sama, step 2, step 3, step 4 ini harus sekali lagi dicoba terus menerus. Setelah dikikis gimana, setelah dikikis gimana gitu loh. Jadi harus pakai feeling, harus sabar, dan juga harus hati-hati. Ini tadi saya udah di step 1 kurang lebih 30-40 menitan, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan seperti ini nih seberapa sih? Nah, saya mau coba bandingkan juga ya. Ini gambar yang tadi pertama kali saya buat dengan memakai nip yang masih standar dari palikannya, yang masih tebal ya. Saya coba bikin garis yang sama. Nah, bisa dilihat garisnya itu sudah lebih tipis sekarang. Nah, di sini mudah-mudahan bisa kelihatan garisnya dibandingkan dengan yang 0,6 sudah jauh berbeda. Kalau ternyata memang seleranya mau yang lebih tipis dari stroke seperti ini, ya tinggal diteruskan aja mengikis di step 1 dengan feeling, dengan kehati-hatian dan kesabaran.
Kalau ada yang punya pertanyaan lebih lanjut, silakan komentar di sini atau di Instagram saya. Pentusias garis bawah talk, itu Instagram saya. Mohon maaf juga kalau Instagram saya masih belum ada apa-apa, tapi kalau ada yang komentar di sana saya akan balas. Sebetulnya saya nggak mau punya sosial media lagi karena lagi diet sosial media, tapi ya silakan lah. Kalau mungkin pertanyaannya mau lebih diskusi atau apa, kita bisa direct message mungkin di Instagram, bisa juga kirim foto kalau misalnya nip saya fotonya begini loh bentuknya, kenapa kok ada masalah, kenapa gimananya, silakan aja Instagram di sini. Oke, mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran tentang gimana cara mengikis mata pena yang terlalu tebal menjadi lebih tipis. Bisa juga dicek YouTube yang lain selain saya punya, terutama yang YouTuber dari luar yang memang mereka master penman, master fountain pen juga. Gimana sih cara yang lebih proper, lebih tepat untuk mengerjakan pengikisan ini, supaya juga ada pembanding, dan juga kalau misalnya ada masalah lain yang ternyata lebih parah, mungkin bisa dijadikan referensi juga YouTube dari yang lainnya itu. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.